Ada satu tempat makan terkenal di Jogja yang ternyata pakai pesugihan pocong. Yang tahu warungnya, diem aja. Yang nggak tahu, sini dengerin ceritanya. Ini cerita saya dapat langsung dari salah satu karyawan yang kerja di sana. Cerita ini dikirim oleh mas-mas yang kita sebut aja namanya Pak Ijo. Pak Ijo ini masih kerja di warung itu. Dan warung tempat kerja Pak Ijo ini cukup terkenal di Jogja. Pak Ijo ini udah kerja di warung itu cukup lama, hampir 3 tahun. Dan selama itu juga dia itu selalu nemuin beberapa kejadian aneh di restorannya. Apalagi sama salah satu ruangan yang selalu dikunci dan gak ada yang boleh masuk kecuali pemiliknya. Jadi ceritanya, saat itu Pak Ijo dapat shift siang yang otomatis kalau pulang pasti malam. Sekitar jam 8 malam, Pak Ijo ini gak sengaja ngelihat si pemilik datang ke restonya dan masuk ke dalam ruangan yang dilarang itu. Awalnya Pak Ijo ini gak mau tahu ya sama apa yang dilakukan sama pemiliknya. Tapi waktu itu pemiliknya itu lupa nutup pintu. Jadi masih ada celah sedikit yang mana itu membuat Pak Ijo penasaran. Ya udah, karena muncul rasa penasaran itu, Pak Ijo jalan tuh ke arah ruangan itu. Dia ngintip dari jarak yang agak jauh. Pak Ijo ini mondar-mandir sambil matanya itu ngeliatin ke arah celah pintu yang kebuka. Nah pas banget, di sana itu si pemilik lagi bakar sesuatu, mungkin dupa atau kemenyan. Yang mana itu membuat si Pak Ijo makin penasaran. Dideketin tuh sama si Pak Ijo. Ternyata benar, si pemilik ini lagi bakar dupa. Katanya dia ngelihat ada sekitar 5 dupa yang menyala. Nggak nyampe di situ aja. Pas Pak Ijo mencoba mencari tahu lewat celah pintu itu, dia tiba-tiba ngelihat ada sosok pocong yang berdiri tepat di depan si pemilik itu. Pocong itu tiba-tiba kayak ngeludah di mangkok yang dipegang sama si pemilik. Nah setelah ngelihat itu, Pak Ijo takut. Dia buru-buru pergi dan menjauh dari ruangan itu. Dan gak lama si pemilik ini keluar. Nah pas Pak Ijo ini nyampe di ruangan istirahat karyawan, pas lagi duduk, tiba-tiba badannya Pak Ijo ini kaku gak bisa digerakin. Dan gak lama kemudian, tepat di depan Pak Ijo itu muncul pocong yang sama ketika dia lihat di ruangan terlarang itu. Muka pocong itu warnanya hitam dan udah hancur busuk gitulah. Di situ Pak Ijo panik, mau lari tapi nggak bisa. Tapi untungnya ada salah satu temannya itu masuk ke dalam ruangan karyawan dan ngelihat Pak Ijo lagi ngigau dalam posisi duduk. Disadarinlah sama temannya. Dan pas udah sadar, Pak Ijo langsung narik temennya itu buat keluar ruangan dan nyeritain semuanya apa yang dia lihat. Singkat cerita, setelah jam kerja selesai, Pak Ijo diajak ngumpul sama teman-temannya. Dan di situ pada cerita semua. Ternyata nggak cuman Pak Ijo aja yang ngalamin kejadian serem itu. Dari cerita-cerita itu, banyak banget karyawan yang percaya kalau resto tempat mereka bekerja itu pakai pesugihan ludah pocong. Sekali lagi gue ingetin, bagi kalian yang tahu tempat restonya, diem aja. Jangan sekali-kali nebak nama restonya daripada kalian didatengin sama pocong pesugihannya.